memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Kami juga mengudara untuk Anda pendengar RRI yang ada di Labuan Bajo. Anda bisa mendengarkan siaran kami di 90,9 MHz, IMER yang ada di 89,00 MHz, Nagakeo di 91,70 MHz, dan juga di Sikama Umere di 88,7 MHz. Masih bersama kami Florata sore hari ini pendengar, saya Leli Kara dan juga rekan Senus Rabugawa sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kita bersama di program acara Kita Setara ya. Dan untuk sore hari ini pendengar RRI, kita akan ngobrol ya dengan topik peran istri dalam mendukung kinerja suami. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik laki-laki sukses itu terdapat perempuan yang hebat. Iya, memang ya, karena seorang istri itu mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk kesuksesan seorang suami dan juga kebahagiaan keluarga. Dukungan besar istri dan keluarga itu akan sangat bermotivasi dalam kerja sang suami. Dan sore hari ini kita akan ngobrol ya dengan Ibu Ketua Bayangkari Cabang ND, Nyonya Dana Ngurah Joni. Dan sore hari ini juga saya menyapa juga ya, ada Bapak Kapolres ND. Ini mungkin pendengar RRI baru ya mendengar suara begitu ya, nama, dan belum pernah mendengar suara ya dari Bapak dan juga Ibu. Kita sapa dulu nih untuk Bapak Kapolres, ada Bapak AKBP I Gedeng Ngurah Joni Mahadika SIK SHMH. Selamat sore Bapak, selamat datang di RRI ND. Selamat sore juga, selamat sore juga buat para pendengar RRI di Kabupaten ND. Sehat Bapak ya? Sehat. Oke, selalu setia mendampingi Ibu nih ya? Iya, harus itu. Harus, mantap ini. Selamat sore juga untuk Ibu Dana Ngurah Joni. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak, selamat sore juga para pendengar RRI dimanapun berada. Oke, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ini ada di ND begitu bersama masyarakat Kabupaten ND? Bapak dan Ibu dulu nih. Suami Bapak Kapolres itu baru 3 bulan menjabat sebagai Kapolres ND. Kalau saya sendiri karena kebetulan kemarin saya juga habis melahirkan. Kalau saya baru 1 bulan ada di ND. Oke. Gitu. Ibu, apa yang ada dalam benak Ibu ketika mendengar bahwa Bapak akan dipindah tugaskan ke Kabupaten ND? Pastinya seru ya. Seru. Karena kita jalan-jalan lagi ke tempat yang baru pastinya. Ya ada sedihnya juga karena saya juga harus meninggalkan tempat yang lama pastinya. Tapi ya ini sudah menjadi suatu ya tanggung jawab juga, terus juga ini kan tugas juga suami, dia harus siap ditempatkan di mana saja. Kami juga sebagai istri, sebagai Bayangkari juga harus siap gitu mendampingi. Mantap ini ya, jawaban yang tegas begitu ya. Bapak informasi bahwa sudah 3 bulan bertugas di Kabupaten ND. Saya ingin dengar ini nih bagaimana pendapat Bapak ya ketika bertugas di ND walaupun baru 3 bulan ini, Bapak melihatnya seperti apa ini? Masyarakat ND. Ya terima kasih bahwa ini pengalaman saya jadi Kapolres yang kedua. Pertama saya jadi Kapolres Flotim kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Kemudian dipercaya untuk berdinas di Kabupaten ND pada bulan Juli, ya pertengahan Juli tepatnya, sampai dengan sekarang kurang lebih hampir 3 bulan lah. Kemudian ketika kami juga sampai di ND, sebenarnya masuk Kabupaten ND sudah beberapa kali, tapi hanya kegiatan sebentar, misalnya supervisi, kegiatan yang lainnya yang tidak memakan waktu cukup lama. Nah ini pertama kali kami berdinas di ND, langsung jadi Kapolres ND. Sambutan warga juga cukup hangat, cukup baik ya, masyarakat ND juga baik ya. Dan kesempatan ini juga kami gunakan ya untuk mengenal wilayah sampai dengan di beberapa pelosok di wilayah Kabupaten ND, sehingga beberapa waktu yang lalu kami gunakan dengan mengunjungi beberapa polsek-polsek. Nah itu salah satu strategi kami, strategi saya sendiri untuk mengenal wilayah sejauh mana ya situasi wilayah yang ada di tempat
kami berdinas demikian. Oke, baik. Kalau Ibu sendiri ini baru sebulan di Iya, ND saya ya? baru sebulan. Aha, ini apa yang dirasakan begitu ya? Berada di sekeliling masyarakat Kabupaten ND, masyarakat ND yang majemuk seperti ini. Saya pribadi ya Mbak ya, saya tuh orangnya suka explore. Saya suka traveling, saya suka belusukan, saya juga suka trabas. Jadi kalau dulu tuh saya suka main motor trail, saya suka main trabas-trabas kecil lah. Nah, terutama di NTT ini tuh sangat indah di sini, alamnya, budayanya. Jadi walaupun di kita pindah-pindah atau bagaimana ya saya tetap cinta gitu loh sama ini. Nah khususnya di ND ini ternyata kan setiap pulau itu kan setiap daerah itu kan pasti beda-beda tradisi, budaya dan lain-lain. Itu satu juga yang menjadi saya tuh penyemangat untuk explore lagi gitu. Jadi dimanapun suami saya bertugas pasti saya suka explore gitu. Nah di ND tuh kita kan di sini kota Pancasila ya. Nah salah satunya saya juga baru tahu tuh kemarin waktu saya pertama kali ke ND, ternyata ND ini menjadi renungannya Soekarno untuk menciptakan Pancasila seperti itu. Jadi kan itu suatu hal yang baru lagi untuk saya dan anak-anak pastinya. Jadi mereka mengenal juga tentang sejarah Indonesia seperti itu. Jadi pastinya seneng sih. Seneng banget. Oke, Bapak dan Ibu merasa tertantang begitu ketika harus bertugas di ND? Ya ini kesempatan yang baik bagi kami karena ini pengalaman saya juga berdinas di provinsi yang ketiga. Yang pertama kan kami berdinas di Kalimantan Timur, saat itu saya masih single ya, baru lulus Akpol, kemudian dinas di Kepulauan Riau. Nah di sanalah dikenal sama ibu ya. Kenalnya sebelum di Kepri pada saat sekolah di Jakarta. Kemudian kami berkeluarga pada saat dinas di Kepri. Kemudian dipindahkan ke NTT. Ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya, bagi kami sekeluarga karena belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama di kemudian hari untuk berulang ya. Kesempatan jadi Kapolres TNI juga kan sekali. Setelah itu pasti kami akan ya berdinas di tempat lain lagi ya, akan berpindah di jenjang kedinasan yang lain lagi ya. Maka dari itulah kesempatan ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ya mencari pengalaman, kemudian memberikan perlindungan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten ND. Demikian. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga senang sekali akhirnya bisa ngobrol Ibu dan Bapak ya di sini ya di RRI di program acara Kita Setara. Oke. Baik. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di balik kesuksesan suami itu ada istri yang hebat. Amin. Bapak dan juga Ibu setujukah dengan statement ini? Dan apa komentar Bapak dan Ibu? Saya ingin dengar dari Bapak dulu nih. Ya, sangat setuju itu. Karena seseorang misalnya berdinas ya, bekerja, seorang suami bekerja, tak lepas dari dukungan keluarga. Keluarga itu kan ada istri, ada anak-anak. Mereka juga bekerja ya, membanting tulang demi kebaikan keluarga juga. Ya suami itu kan seorang pejuang, mereka pejuang memperjuangkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Oleh karena itulah dalam memperjuangkan hal tersebut sangat membutuhkan dukungan dari keluarga. Ya salah satu dari istri. Istri yang bisa mendukung dan mengerti, memahami kerja profesi suami itu sangat diperlukan sehingga outputnya, hasilnya si suami bisa bekerja dengan baik ya, karirnya juga meningkat ya, kembali lagi feedbacknya ke keluarga itu sendiri. Demikian. Dan itu yang juga Bapak rasakan ya? Ya, tepat sekali. Asik. Oke, ini bisa menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten ND ya. Oke, Ibu sendiri seperti apa nih mendengar statement tadi, kemudian juga komentar dari Bapak terkait dengan statement tadi? Ya, kalau kita sebagai istri, mungkin boleh diketahui juga umur saya juga masih muda, Mbak. Saya ini kelahiran 95. 95. Iya, jadi saya menikah sama Bapak itu waktu umur 19 tahun, tapi saya udah kuliah pada saat itu. Nah, jadi suatu pengalaman yang luar biasa ya. Ini kan pengalaman seumur hidup untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu pastinya. Apalagi saya menikah dengan abdi negara. Itu tidak mudah pastinya. Ada hal-hal yang ya suka dukanya banyak lah pastinya gitu. Ya, itulah memang betul sekali. Istri itu menjadi manajer dalam keluarga. Gimana suami
dia akan melewati hari-harinya di luar, dia juga pasti akan lalui di rumah dulu. Kalau di rumah dia tidak bahagia, itu pasti akan keluar Kebawa juga ya, ke bawah juga mungkin ke pekerjaannya. Apalagi suami saya seorang perwira, dia juga mungkin ada bawa ke anggotanya, bisa jadi kan seperti itu. Makanya sebisa mungkin di rumah saya itu mencoba untuk bagaimana mengharmoniskan antara suami, juga tugas saya kepada suami, tugas saya ke keluarga, ke anak-anak, seperti itu. Jadi intinya memang istri itu yang utama. Pekerjaan yang sangat berat menjadi seorang istri gitu. Oke, ada suka duka tadi ya, Iya. yang disebutkan oleh Ibu begitu ya. Nanti kita akan dengarkan ya, apa sih sebenarnya suka dan dukanya. Oke, baik. Saya ke Ibu, lebih banyak ke Ibu ya Bapak ya. Mohon Ya, maaf ya silakan, Bapak ya. Aduh, saya jadi grogi deh. Oke, jadi ini ceritanya anak-anak semua dibawa ke ND. Iya, betul. Semua dibawa ya. Semua saya bawa di ND karena jadi masih kecil. dan bersekolah di ND semuanya. Bersekolah di ND. Oke, Ibu, bagaimana membagi waktu nih antara rumah sebagai istri, kemudian Ibu juga sebagai ibu dari anak-anak, dari ketiga anak. Ini bagaimana Ibu menjabarkan peran ini, kedua peran ini? Oke. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanya sama istri-istri anggota Polri Bayangkari pada saat kami kemarin melaksanakan kunjungan kerja. Nah, saya ini ibu rumah tangga, jadi saya tidak bekerja untungnya. Dan saya itu punya aktivitas lebih banyak lah sama anak-anak. Mungkin tapi ada beberapa kegiatan yang mengharuskan saya untuk aktif di kegiatan Di luar, organisasi gitu, organisasi Bayangkari, ya saya pasti akan luangkan waktu. Nah, membaginya paling kalau malam ya tetap bertanya ke anak-anak untuk kegiatannya seperti apa begitu. Nah, terus juga organisasi ini kan tergantung kitanya Mbak sebenarnya. Kita sebagai Bayangkari menanggapi sebuah organisasi ini seperti apa. Mau kita kayak seperti yang kemarin kunjungan kerja itu untuk mendukung Bapak, mendukung suami, saya ini kan juga dengan program Bayangkari, yaitu Bayangkari Peduli. Bayangkari. Ya, Bayangkari Peduli itu kami membagikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Terus juga kami juga sekarang ada program untuk ke anak stunting juga. Seperti itu, terus UMKM di setiap ranting yang polsek-polsek, organisasi Bayangkarinya tuh kita sebut ranting-ranting Bayangkari di polsek. Nah, seperti itu salah satu untuk mendukung kinerja suami Polri gitu, seperti itu. Nah, kalau di rumah ya tetap kita bagi tugas, dan saya ini bersyukurnya punya suami yang tidak cuek dengan anak-anak. Wah, ternyata ya. Jadi Bapak ini kalau pulang, saya kan masih punya bayi ya Mbak ya, bayi 3 bulan. Jadi kebanyakan juga peran ayahnya tuh turun serta di situ. Jadi kalau saya lagi sibuk di Bayangkari, kadang anak dipegang sama bapaknya gitu. Kalau saya kecapean banget, bapak yang gendong, yang buatin susunya, kadang seperti itu. Jadi ya tetap kita juga sebagai istri tidak bisa sendiri, tetap harus ada peran suami di situ. Jadi saling mendukung lah begitu. Oke, berarti di rumah juga Bapak mendukung ya, dan juga membantu begitu ya pekerjaan dari Ibu, punya peran yang sama untuk bagaimana merawat dan juga mendidik anak di rumah ya, karena anak kita adalah anugerah. Oke, baik, kita ngobrol soal Bayangkari begitu ya. Ini kalau tidak salah, saya dengar informasi bahwa tanggal 18 Oktober ini nanti hari Bayangkari. 19. Tanggal 19 ya, mohon maaf. Oke, tanggal 19 ini ulang tahun Bayangkari yang ke-71 tahun. Iya. Ini kegiatan seperti apa ini? Pastinya sibuk-sibuknya ini ya. Benar, lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya jelang peringatan hari ulang tahun Bayangkari ini seperti apa, Ibu? Untuk perayaannya sendiri, syukurannya kami adakan nanti di Polres pastinya syukurannya. Kalau perayanya itu kemarin kami sudah mengadakan lomba
Bayangkari cabang ND itu punya posyandu Mbak. Jadi saya sekalian mengadakan lomba balita sehat untuk anak-anak di posyandu kami, Posyandu Kemala, Bayangkari cabang ND. Lalu juga yang saat ini sedang berlangsung yaitu pertandingan voli. Pertandingan Iya, voli. saya sedang mengadakan turnamen voli untuk tingkat ranting. Ada di sini kami juga punya Bayangkari Brimob, lalu ada dari Poluan juga ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu. Nah terus ya paling sama lomba yel-yel itu untuk memeriahkan lah, juga untuk menjaga kekompakan kami sebagai istri anggota Polri yang ada di ND seperti itu. Oke, kegiatan-kegiatan tadi itu pure untuk cabang ND, Bayangkari cabang ND, ataukah ini memang turunan dari pusat begitu untuk diselenggarakan di masing-masing begitu? Iya, kalau untuk turunan dari pusat itu ada seperti olahraga bersama, terus juga ada bakti kesehatan. Bakti kesehatan tuh kadang kita bergabung dengan dinas Mbak. Jadi kalau kemarin dinas mengadakan donor darah, nah itu kami ikut serta Bayangkari di situ dalam rangka KGB. Tapi kalau kami dari cabang untuk mengadakan lagi itu bisa seperti turnamen voli, ini kami adakan sendiri sebenarnya gitu. Terus lomba balita sehat juga saya adakan sendiri. Juga untuk meningkatkan kekompakan dan biar terjalin semuanya juga saya kemarin pas kunjungan kerja juga mengadakan lomba tingkat ranting dalam rangka administrasi, ngecek administrasi yang ada di ranting-ranting seperti itu juga saya lombakan. Oke. Begitu. Nah, terinspirasi dari mana ini Bapak dan juga Ibu begitu ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan perlombaan yang pure diselenggarakan ini kemudian menjadi ide dari Ibu dan juga teman-teman di Bayangkari cabang ND begitu? Iya, saya ini mungkin saya mundur sedikit ya Mbak ya. Boleh, silakan. Saya ini dari mulai nikah sama Bapak itu saya sudah aktif kegiatan Bayangkari. Nah dari dulu memang saya sama Bapak tuh suka membuat event gitu. Kami tuh suka buat apa ya yang kira-kira nih bisa meningkatkan kekompakan anggota, juga ada bedanya seperti itu. Contoh kemarin kami membuat Bapak membuat turnamen voli juga di Flores Timur. Itu sekabupaten. Itu kita klub ya. Iya, Klub antar waktu klub. itu. Nah, saya juga terinspirasi dari situ. Kenapa nggak ngadain voli di sini? Saya juga tanya sama ibu-ibunya di sini, rata-rata mereka suka main voli. Tapi jarang ada lomba. Katanya lomba juga udah beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali gitu. Jadi terus juga dari ranting-ranting mereka tinggal di ND. Tapi kadang saya tanya anggota saya yang lain, kenal nggak sama ibu ini? Nggak kenal lah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi biar kita saling kenal semuanya, Lebih akrab begitu lebih ya, lebih akrab dekat. lagi. Nah makanya saya buat turnamen voli. Jadi buat mengakrabkan lagi kita Oke, sama Bayangkari. biar bisa saling bersilaturahmi begitu ya, saling Benar, mengenal. benar. Oke, baik Bapak, ketika mendengar tadi ya yang Ibu sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan itu pure dari Bayangkari cabang ND. Nah, Bapak menanggapinya seperti apa nih kegiatan-kegiatan? Ikut mendukung dan siap? Ya itu kegiatan yang sangat positif ya bagi organisasi, kemudian juga mengakrabkan antar anggota, antar istri juga, kemudian menumbuhkan jiwa sosial di kalangan anggota maupun istri anggota maupun keluarga besar Polres ND. Jadi kegiatan ini ya seperti tadi sudah disampaikan ya, ada kegiatan posyandu, kemudian kegiatan lomba olahraga turnamen voli antar ranting ya yang diikuti oleh ibu-ibu Bayangkari antar ranting se-Kabupaten ND. Kemudian ya tadi juga saya coba tambahkan ada kegiatan lain juga, misalnya sosial. Ibu juga ketika kunjungan kerja ke polsek-polsek ya, ada 10 polsek yang ada di wilayah hukum Polres ND ya, selain melihat situasi yang ada di sana, kinerja anggota, kemudian bagaimana interaksi anggota dengan masyarakat sekitar, kami juga langsung menyentuh ke masyarakat sekitar juga ya. Ada beberapa masyarakat yang kami berikan sentuhan atau tali asih ya, baik yang
kita hadirkan di polsek terdekat untuk menerima bantuan sosial ya secukupnya, berupa sembako secukupnya. Ada juga kami hadir langsung datangi ke rumah-rumahnya. Ya kami ingin lihat langsung ya, saya beserta ibu ya. Kemudian beserta anggota-anggota lain yang ikut serta, supaya mereka juga terasa tidak hanya simpati namun empati ya kepada masyarakat yang kurang mampu, baik yang stunting maupun difabel dan sebagainya. Jadi tugas polisi itu luas, Mbak. Tugas polisi itu tidak hanya penegakan hukum semata, namun kami juga melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kemudian ada tugas preventif di sana, pencegahan terjadinya kejahatan maupun preemptif, mengajak masyarakat bersama-sama mencegah timbulnya suatu kejahatan di tempat tersebut. Baru juga penegakan hukum. Jadi itu kegiatan yang sangat positif. Kemudian sekaligus juga mengenal wilayah yang ada di wilayah Kabupaten ND sampai ke pelosok-pelosok ya. Ya karena kita juga tahu ternyata ada pulau seberang juga, ada pulau ND juga, kami datangi juga ke sana ya, yang bahkan beberapa pejabat yang sebelumnya juga belum pernah ke sana. Ada beberapa yang sudah, ada yang banyak yang belum. Anggota juga banyak yang belum, kami ajak ikut serta ke sana. Ya sampai ke beberapa pelosok. Kemudian kemarin ada ya itu kegiatan Bayangkari, walaupun juga pribadi kami juga lihat ada panti asuhan di sini, panti asuhan difabel ya, kami juga datangi ya, sekaligus mengasah ya jiwa sosial anggota ya. Kemudian kami ingin lihat langsung bagaimana pola asuh yang ada di sana ya. Kemudian ya Bayangkari ternyata ada UMKM juga ya. Wow, keren ini ternyata. Silakan coba tanya dalam ke Ibu langsung saja. Oke, tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Bayangkari termasuk dengan UMKM, saya ingin tahu ini Bapak dan Ibu ketika akan menggelar berbagai kegiatan menuju hari puncak ya, peringatan hari ulang tahun Bayangkari. Itu kan biasanya ya sebagai ketua Bayangkari biasanya itu adakan pertemuan, kemudian meminta pendapat dari ibu-ibu. Tapi sebelumnya itu biasanya sang ketua itu sudah punya ide-ide dulu, kemudian dipaparkan ya, disampaikan kepada anggota, terus bagaimana menurut para anggota ya, kemudian ini dibicarakan begitu ya dalam organisasi tersebut. Nah, apakah ide-ide ini juga sebelum Ibu sampaikan kepada teman-teman atau anggota Bayangkari dalam organisasi ini juga dirembuk dulu antara Bapak dan Ibu? Pastinya karena Bayangkari tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada dukungan dari dinas juga. Untuk pelaksanaannya semuanya juga pasti didukung dengan dinas. Seperti yang kami pakai sekarang, lapangan di Polres. Anggota juga beberapa membantu seperti itu. Pasti saya akan ngomongin ke Bapak, terus kebanyakan juga idenya dari Bapak mengenai kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan. Karena dia lebih banyak idenya, Mbak. Ya, jadi ada misalnya tentang UMKM itu. Jadi Bayangkari kami lihat juga kan ada beberapa ibu-ibu yang punya kelebihan dalam hal meningkatkan perekonomian keluarganya dengan berjualan. Misalnya setiap ada kegiatan kami libatkan. Ya, jadi dari Bayangkari untuk Bayangkari, yang jualan Bayangkari yang beli Bayangkari, seperti itu. Kemudian di halaman Polres juga. Nah sekarang kami lagi sedang membuat ya, ada namanya P2L, itu pemanfaatan ya pekarangan pangan lestari, Mbak. Jadi memanfaatkan pekarangan yang kosong untuk ditanami ya, boleh sayur-sayuran. Hortikultura ya, betul. Dengan hidroponik atau? Ada hidroponik. Hidroponik tuh kami punya di Ranting. Ada di Ranting Dona, itu ada hidroponik. Terus juga kami ada lele juga. Budidaya lele seperti itu. Nah, itu juga salah satu program dari Bayangkari. Ya, dari pusat. Oh ya, memang penyebaran dari pusat ke daerah-daerah seperti itu. Ya, ada tambahannya lagi, Mbak. Apa itu, Bapak? Kita buat juga taman baca di sana. Di mana, Bapak? Di sebelah di Polres. Di Polres ya, sebelah P2L. Kemudian taman baca ini kekhasannya dibandingkan tempat lain, kami juga mencoba mengangkat ya potensi yang ada di ND. Di ND ini kan banyak pohon bambu. Ya, kami sampai saya searching di internet itu, apakah ada pengrajin bambu di sini di ND.
akhirnya ketemu, ya ternyata ada salah satu, itu yang baru saya ketahui, mungkin ada tempat lain ya. Satu paling Ya kami baru ketahui yang ada di Nangapanda, ada beberapa masyarakat di sana sempat ikut pelatihan, kemudian ternyata terakhir ya beraktivitas tahun 2019. Saya undang ke kantor, saya sampaikan saya punya rencana seperti ini, ingin memanfaatkan pohon bambu yang ada, kemudian kita buat bangunan dari bambu, semuanya dari bambu, kemudian baik P2L-nya, taman P2L-nya itu, kemudian taman bacanya juga dibuat dari bambu, kemudian sekarang sedang dibuat proses, ya mungkin nanti lagi proses. Ya. Jadi seandainya ini bagus pun nanti kami akan coba angkat melalui Bayangkari. Ini salah satu bentuk UMKM lah, kerajinan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Nanti ada tamu ke Polres, coba saya arahkan, ayo kita sambil kopi morning kah, duduk-duduk di sana, kemudian kita perkenalkan bahwa ini kerajinan yang dibuat oleh salah satu pengrajin yang ada di ND. Ya syukur-syukur bisa go public, bisa dijual tidak hanya di ND namun bisa keluar ND, bahkan nasional. Siapa tahu bisa sampai ekspor, ya. Kalau kita tempat-tempat lain aja seperti itu. Berarti ini disiapkan galeri begitu, galeri khusus untuk itu jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Ya, awalnya kita buat dulu. Awalnya dari. Yang penting tempatnya ada dulu. Ya, awalnya dari itu dulu. Ada taman baca, ini salah satu produk yang dibuat oleh masyarakat Indi, salah satu pengrajin yang bisa coba kita angkat ke luar. Ya, kita program dari Bayangkari itu sangat banyak. Jadi ada UMKM anggota Bayangkari, lalu juga pojok baca, lalu juga ada P2L yang tadi untuk kita punya wajib punya pekarangan, pekarangan Pangan Lestari itu. Kalau untuk budidaya lele itu tergantung, ada yang tidak juga. Tapi kemarin kami membuat di di Flores Timur di Larantuka tuh kami membuat juga di sana. Jadi lumayan lah, itu nanti sayur-sayurannya itu bisa dipanen sama ibu-ibu, bisa dijual ya. Ada yang dijual sama ibu-ibu, ada juga yang ibu-ibu kekurangan cabai mungkin di dapurnya bisa ambil langsung ke sana, jadi nggak perlu ke pasar lagi gitu. Dan ini tanaman-tanaman ini, hortikultura ini bebas ya bahan kimia begitu? Bebas. Jadi sehat untuk dikonsumsi begitu ya. Kami RRI punya program Indonesia Bisa, itu kita bahas dengan pelaku-pelaku UMKM. Jadi kalau tidak berkeberatan, RRI siap ya untuk teman-teman UMKM. Boleh banget. Dengan UMKM binaan Polres ND begitu ya, Bayangkari ND untuk bisa ngobrol bersama RRI ND begitu. Baik, tadi sudah disebutkan ya begitu banyak kegiatan, ada UMKM, kemudian ada juga olahraga ya, kemudian P2L itu tadi ya, banyak sekali kegiatan. Mungkin Ibu bisa jelaskan ini secara rinci begitu ya. Ini kegiatannya itu setiap hari apa, kemudian dibaginya seperti apa? Apakah juga ada penyuluh-penyuluh pertanian yang disiapkan begitu untuk memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM dengan masing-masing jenisnya begitu ya? Ada yang ke tanaman berarti harus ada penyuluh begitu untuk memberikan edukasi. Kemudian UMKM bagaimana mendatangkan orang-orang ekonom mungkin seperti itu. Apakah seperti itu? Silakan. Itu kayak terlalu besar ya Mbak. Kami masih lingkup kecil aja, masih seputaran anggota Bayangkari saja. Jadi kami tuh mengasah potensi yang ada di Bayangkari. Kebanyakan sih di Bayangkari. Jadi mungkin ada yang kayak misalnya saya punya Bayangkari, ternyata dia bisa menjahit. Jadi kita kembangkan lagi untuk dia membuat baju misalnya, nanti akan saya pakai, mungkin nanti saya ke Polda saya pakai, ini baju Bayangkari loh, Bayangkari ya mungkin seperti itu, dari bulut ke bulut untuk mengembangkannya. Nah lalu juga kalau untuk ini kan kami organisasi, pastinya ada pembagiannya di situ. Ada masing-masing ada seksinya, ada seksi olahraga, kami masuk di seksi kebudayaan. Terus kalau misalnya kita lagi melaksanakan tali asi atau bantuan sosial ke masyarakat, di situ ada seksi sosial. Lalu juga ada ya seperti layaknya organisasi lah, ada strukturnya, ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah itu kami bagi. Khusus untuk di HKGB ini mungkin sibuknya itu kalau kita mengadakan di luar daripada
yang di ini kan sama pusat. Jadi ada ya seperti inilah, ada bakti kesehatan mungkin. Nah karena kami ini baru kan Mbak, saya juga baru 1 bulan aktif gitu di sini. Jadi kegiatannya belum terlalu banyak memang untuk di ND seperti ini. Tapi kalau untuk kemarin saya di tempat yang lama, itu kemarin juga saya iseng-iseng aja sih ngadain fashion show. Ya sempet saya ngadain fashion show juga. Terus juga kemarin apalagi ya saya lupa itu, saking banyaknya Mbak kegiatan kegiatan Bayangkari sampai lupa gitu. Nah pokoknya ya itulah juga untuk meningkatkan kreativitas ibu-ibu juga sih. Kadang saya tanya, ayo ibu-ibu mau bikin apa lagi nih gitu. Kalau ya untungnya mereka sih lebih antusiasnya di volley ya. Karena mereka suka sama volley, jadi ya olahraga di Bayangkari cabang ND ini kami setiap hari Jumat, Mbak. Setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat itu di Polres. Itu di lapangan kami biasanya ya senam bersama dulu, baru habis itu volley bersama. Itu rutin setiap hari Jumat, jam 3 sore. Mungkin kalau yang dari luar ada yang ini mungkin bisa bergabung gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh ya? Boleh, mungkin dari RRI nanti. Boleh. Ya bisa nanti kita sparring bareng nggak ya Mbak? Boleh. Gitu. Oke, keren ini ya. Dan untuk Anda pendengar RRI yang ingin ngobrol ya dengan Bapak dan juga Ibu sore hari ini, silahkan Anda bisa menelpon kami ke 0821 4451 1957 dan juga boleh ke layanan WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 38788788. Dan saat ini juga kami live YouTube RRI ND. Untuk Anda yang ingin berkomentar silahkan ya, silakan tinggalkan komentar Anda, berupa pertanyaan juga boleh masukkan, atau say hello dengan Bapak dan juga Ibu kita yang sudah 3 bulan dan Ibu baru sebulan di ND ya. Mungkin ucapan selamat datang untuk Bapak dan juga Ibu boleh ya, silahkan. Oke, ini ada juga yang ikut berkomentar ya dari Bapak Kepsta RRI ND. Terima kasih untuk Ibu Ketua Bayangkari dan juga Bapak Kapolres ND bisa hadir di RRI. Terima kasih. Kemudian ada juga yang berkomentar di sini, ada Risna Bawel, akun YouTube Risna Bawel. Mohon izin Ibu Ketua Bayangkari cabang ND sangat menginspirasi dengan kegiatan beliau yang banyak peduli dengan orang lain walaupun baru sebulan di ND. Teruslah berbuat kebaikan. Amin. Terima kasih atas komentarnya Mbak. Saya juga tersentuh ya ketika melihat YouTube Bayangkari ND cabang ND. Itu aksi sosial yang luar biasa sekali. Bapak dan juga Ibu mengunjungi masyarakat-masyarakat Kabupaten ND untuk memberikan bantuan, buah cinta, buah kasih yang luar biasa ya. Tersentuh saya melihat itu. Nah, ini untuk warga-warga yang mendapatkan kunjungan dari Bapak dan Ibu itu apakah disurvei dulu atau seperti apa pemilihannya ini? Jadi kemarin pastinya kami ini dulu Mbak berkoordinasi dengan Kapolsek, dengan Babin yang ada di sana. Jika ada betul-betul masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Kayak contohnya kemarin salah satu yang menyentuh, ini saya jadi sedih lagi. Yang menyentuh saya tuh ada Oma dia tinggal sendiri di sana. Itu di Maukaro kalau nggak salah ya. Iya. Maukaro, jadi harus lewati Nagekeo dulu kita ke sana Mbak. Jauh sekali Maukaro tuh sekitar 4 jam dari ND. Ya, dan banyak juga anggota yang belum pernah ke sana ternyata, padahal lama di ND. Itu saya sedihnya. Jadi di sana itu ada satu Oma, dia itu sangat sangat butuhkan bantuan sekali. Dia tuh tinggal sendiri, anak-anaknya merantau katanya. Ini pengakuan dari tetangganya. Itu juga sempat saya nonton videonya. Ya, silakan Ibu. Jadi yang ngerawat Oma ini tetangganya. Jadi untuk makan segalanya, kebutuhan dari Oma tersebut itu tetangganya. Dan Oma juga nggak bisa berkomunikasi dengan kami karena gangguan pendengaran juga. Jadi kalau ngomong harus pakai bahasa daerah sama Omanya. Jadi saya kebanyakan bahasa isyarat aja sama Omanya gitu. Nah itu menyentuh hati saya juga.
Dan ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk punya rasa syukur. Jadi apa yang kita punya saat ini kita harus syukuri, karena di sana, di luar sana tuh masih banyak orang yang tidak seberuntung kita seperti itu. Jadi meningkatkan empati juga. Gitu. Makanya kami mungkin ada beberapa juga yang kenapa sih harus dipamerkan atau apa segala macam gitu. Sebenarnya tujuannya tuh nggak ada untuk mengekspos ya Mbak ya, karena kami juga dari dulu sudah seperti ini gitu. Ya tujuannya juga biar menularkan kepada orang. Kalau kita bisa, ayo seperti itu. Jangan hanya ayo kita berbagi. Jangan hanya kita bisa berkomentar tapi kita tidak melaksanakannya seperti itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan sama semuanya seperti itu. Jadi kita semua pasti bisa. Ini keren ya. Banyak sekali juga ada yang berkomentar lagi ini. Sukses selalu Ibu Ketua Bayangkari Cabang Ende. Peduli banyak orang, menjadi teladan yang baik bukan saja ibu-ibu Bayangkari tetapi untuk orang-orang ingin sukses ke depannya. Semangat. Amin, terima kasih. Terima kasih Ibu Mariani Lemo yang sudah berkomentar. Dan saat ini juga sudah ada 7 orang yang sedang menyaksikan kita melalui YouTube RRI ND. Terima kasih sudah ikut menyaksikan kami begitu ya. Obrolan kami di kesempatan sore hari ini. Baik Ibu, aksi sosial yang dibuat oleh Bapak dan juga Ibu ini merupakan kegiatan dari pusat ataukah pure kepedulian dari Bapak dan Ibu sendiri begitu? Kalau aksi sosial pasti dari kami, sebenarnya dari kita sendiri Mbak. Untuk kita punya misalnya saya sama Bapak itu sama-sama suka berbagi untungnya. Kami ya selagi kami mampu, kami bisa, kenapa tidak seperti itu. Contoh kemarin, dan saya juga punya hobi terabas yang tadi saya bilang sama Mbak. Saya sama Bapak kemarin waktu cerita sedikit di Flores Timur, itu mungkin ada di YouTube saya Mbak. Jadi saya punya YouTube juga kebetulan. Nah itu saya melaksanakan aksi sosial ke daerah benar-benar yang tidak pernah dijangkau sama orang. Bahkan Pemda ini daerah tuh belum ke sana. Tidak sampai ke sana. Di situ ada cuma berapa kakak ya? 17 kurang lebih. Ada 17 itu di mana kakak. Itu di salah satu desa, Wolokolong namanya. Dusun di Wolokolong di Flores Timur. Itu benar-benar terpencil, listrik belum masuk. Di sana cuma ada air karena mereka ada mata airnya di situ. Listrik, terus juga sinyal belum ada. Itu kami ke sana cuma bisa menggunakan motor trail. Motor bebek itu nggak bisa, motor biasa nggak bisa, nggak bisa masuk sama sekali ke sana. Nah dari situ juga kami ya, karena kami hobi ya Mbak ya, hobi juga. Kenapa enggak nih kita sekalian berbagi seperti itu. Jadi hobinya dapat, berbaginya juga dapat. Berkahnya dapat pastinya seperti itu. Ya intinya kami ingin berbagi lah Mbak. Dimana kami berdinas belum tentu kita bisa berdinas 2 kali di tempat yang sama. Jadi kita membuat cerita yang baik di situ, meninggalkan kenangan yang baik di situ. Itu sih tujuannya. Jadi ada kenang-kenangan suatu saat kami sudah pindah dari sini, ada ceritanya seperti itu. Oke, baik. Ibu, kita balik lagi nih soal perayaan HUT Bayangkari ya, yang ke-71. Nah, ini apakah ada tema untuk perayaan tahun ini, Bu? Untuk temanya belum, Mbak. Itu kami masih menunggu dari pusat untuk temanya. Ya, baru di share kemarin itu untuk pelaksanaannya, apa-apa saja ya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di mana di pusat, lalu kita ikuti dari ini, seperti ada juga doa bersama. Itu kami biasa melangsungkannya tuh lewat Zoom meeting dari pusat lalu ke daerah-daerah seperti itu. Ada beberapa perlombaan yang diikutkan oleh Bayangkari Cabang ND begitu untuk ke pusat. Ada berapa banyak mata lomba? Kemarin itu kebanyakan masih dari yayasan, Mbak. Jadi Bayangkari ini ada 2, ada organisasi Bayangkari, lalu ada juga yayasan. Yayasan itu yang punya TK.
Kalau di ND ini belum ada TK Bayangkarinya. Kalau di Flores Timur kemarin saya ada TK-nya di situ. Jadi kebanyakan mungkin ada TK-nya itu baru ada pelaksanaannya, lebih banyak kegiatannya gitu. Dan kedepannya akan dibuatkan TK di ND Bayangkari ND begitu? Itu tergantung pusat. Oh, tergantung dari Ya, pusat ternyata. makanya nanti mungkin dalam waktu dekat juga Ibu Kapolda berkenan mau ada kunjungan kerja juga ke sini ke ND. Nah mungkin nanti di situ bisa dibilang atau bagaimana kita belum Dibisik-bisik begitu ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa lomba ya yang ikutkan untuk ke pusat perwakilan dari ND, dan ini pengumumannya nih kapan ini pemenang dari lomba-lomba tersebut? Kemarin itu kami baru lomba talk show, lomba ini Mbak, lomba MC dan juga lomba menu makanan sehat untuk stunting. Kebetulan yang ikut dari sini tuh ada satu anggota Bayangkari, juga ada Poluan juga, itu juara 2. Mereka juara 2, nanti hadiahnya diserahkan pada saat HUT HKGB-nya itu. Hari Bayangkari. Hari Bayangkari. Hari Bayangkari. Tanggal 19 Oktober. Ya, 19 Oktober 2023. Iya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, apakah Bayangkari sejauh ini sudah mampu menjembatani begitu ya permasalahan sosial masyarakat dengan pendekatan yang humanis begitu ya antara masyarakat dengan Polri? Karena sampai dengan saat ini kelihatan ya sebagian masyarakat kita itu masih enggan begitu ya kalau berurusan dengan pihak kepolisian. Seperti itu. Bapak mungkin boleh Bapak kalian jawab itu ya. Agak berat kalau Bayangkari ya. Iya. Ya, jadi perlu kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa banyak kegiatan yang kita lakukan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa polisi itu tidak hanya semata-mata sebagai aparatur penegakan hukum ya, tidak hanya tugasnya menegakkan hukum terhadap pelaku pidana, namun kami juga mempunyai tugas juga untuk melakukan pencegahan ya, preventif dan preemptif, mencegah terjadinya tindak pidana. Kemudian kami juga, nah kegiatan-kegiatan itulah yang kita coba aplikasikan dengan berbagai kegiatan yang banyak menyentuh masyarakat. Misalnya ketika kemarin pada saat COVID-19 ya, COVID-19, Polri juga membantu untuk melakukan vaksinasi, menggencarkan vaksinasi supaya banyak masyarakat yang bisa tervaksinasi, sehingga harapannya ya banyak yang terbebas dari COVID-19. Itu ya setiap hari kami berupaya, jadi ada berapa dropping yang vaksin yang di dropping ke daerah-daerah ya, kami cepat langsung untuk bantu untuk disebarkan ke masyarakat dengan fasilitas yang kami miliki, misalnya kendaraan, kemudian anggota, personil sampai ke pelosok-pelosok. Jadi di anggota kami kan ada juga di polsek-polsek, ada juga yang para babin yang sampai ke desa-desa. Ada satu babin yang menghandle 3 desa, ada 2 desa dan sebagainya. Jadi itulah banyak kegiatan yang kami lakukan sehingga masyarakat, diharapkan masyarakat juga yang merasa mungkin jauh atau dia mengalami kesulitan dalam mengakses atau ya mengakses layanan kepolisian, makanya ada para babin inilah yang kami sebar ke pelosok-pelosok daerah untuk mensosialisasikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat ya melalui kesempatan ini juga ya untuk ya mempercayakan jika ada permasalahan ya tolong sampaikan atau laporkan ke kepolisian. Misalnya ada pertikaian dan sebagainya, laporkan ke pihak kepolisian terdekat, baik polsek maupun pospol yang ada di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada pertikaian itu malah mereka main hakim sendiri, nah itu malah berbahaya. Mereka awalnya jadi korban pidana, jangan sampai mereka juga menjadi pelaku tindak pidana. Kan sangat disayangkan. Misalnya ada pertikaian hanya karena sepak bola dan sebagainya, seperti itu. Nah kita cegah supaya hal-hal ini ya kita lakukan pendekatan ya, kemudian jika ada pidana di sana kita lakukan penegakan hukum, namun jika bisa kami mediasi silakan lalui secara kekeluargaan. Kita cegah jangan sampai hal kecil karena pertikaian atau perselisihan kecil bisa mengakibatkan pertikaian yang melebar, membesar, bahkan antar kelompok masyarakat dan sebagainya. Kemudian, nah tadi juga kami jelaskan tentang UMKM ini kegiatannya sangat bagus yang diprakarsai oleh Bayangkari.
Kemudian ada juga beberapa UMKM yang mulai kami angkat, ya, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat ND coba kami angkat, tujuannya supaya mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga, membuka lapangan pekerjaan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, kenapa polisi kok juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, kan ada pihak lain yang punya tanggung jawabnya. Ya kami juga punya kepentingannya di sana untuk seandainya perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan juga meningkat, kemudian lapangan pekerjaan meningkat, pengangguran diperkecil, ya dikurangi, otomatis ada kesenjangan ekonomi juga bisa dikurangi atau dicegah. Harapannya apa? Sehingga seandainya para pengangguran ini mulai berkurang, kesempatan kerja berkurang, otomatis niat untuk melakukan pidana menjadi kecil. Ya, kriminalitas ya. Kriminalitas mengecil, ya kita bisa cegah karena kriminalitas juga faktor utamanya adalah faktor ekonomi di sana. Kebanyakan faktor ekonomi. Jika hal ini bisa kita bantu cegah, ya harapan kita juga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut bisa terjaga. Itulah kepentingan polisi di sana. Kita semata-mata juga demi kepentingan masyarakat, tidak hanya melakukan penegakan hukum, namun juga melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri. Demikian. Berarti sudah lebih humanis begitu ya, Ya, pendekatannya betul kepada sekali. masyarakat. Ya. Oke, baik. Saya bacakan dulu ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita ya. Iya. Dari teman-teman Pro 2. Sukses selalu Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan Bapak ya. Amin. Terima Iya. kasih. Kemudian ada Alea Kans, Ibu Kapolres ND cantik sekali, baik hati terima dan kasih. penampilannya, sukses terus dengan kegiatan-kegiatannya. Amin, terima kasih. Oke, lalu Pak Albert 40, terbaik sekali Ibu Ketua Bayangkari dan Bapak. Kami masyarakat ND siap mendukung Rore. Oke, terima baik. kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu begitu kepada masyarakat Kabupaten ND? Ya, kalau dari kami sendiri, ya harapan saya beserta keluarga mengharapkan ya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk mengabdi di wilayah Kabupaten ND. Kami dari kepolisian, ya dari Polres ND juga berharap mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Terlebih juga ada beberapa kegiatan positif yang kami lakukan itu semata-mata untuk mengajak dan memotivasi pihak-pihak yang lain untuk mari berbuat hal positif bersama-sama. Kita tularkan hal-hal positif sebanyak-banyaknya. Kami juga kan keterbatasan sarana prasarana, kami juga pasti akan mengajak instansi yang lain ya, baik dari pemerintah daerah untuk mari membangun Kabupaten ND tercinta ini. Ya, itu tujuan. Kemudian ke depan ada beberapa kegiatan nasional yang akan kita lakukan ya, semoga Kabupaten ND tetap aman, tertib ya, kegiatan nasional seperti pemilu dan sebagainya bisa kita laksanakan dan kita lewati dengan aman dan tertib sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dengan amanah. Demikian. Baik. Mungkin Ibu ada tanggapan tambahan mungkin silakan. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau saya harapannya sesuai dengan ininya ya Mbak ya, porsinya. Mungkin harapan saya mari kita bantu lebih banyak orang lagi. Yap. Karena ya kalau saya pribadi kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, mungkin kita bantu dengan barang. Kalau kita tidak bisa membantu dengan barang, ya kita bantu dengan senyuman. Tenaga juga. Dengan tenaga. Nah itulah yang saya ingin tularkan kepada orang-orang yang ada di mana-mana gitu. Mungkin yang menonton TikTok saya atau menonton YouTube. Jadi bisa tergugah untuk membantu lebih banyak orang lagi. Jadi ya tidak hanya saya, kalau bisa semuanya bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan juga Ibu Kapolres ND AKBPI Gede Ngurah Joni Mahardika SIK SHMH dan juga Ibu Dana Joni Mahardika ya. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih juga sudah berbagi bersama RRI. Terima kasih Terima juga kasih, Mbak, Mbak. kami sudah diundang di sini dengan senang hati. Ini suatu kebanggaan juga bisa diundang hadir di RRI. Oke, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar RRI juga yang sudah menyaksikan kami, sudah mendengarkan kami, terima kasih. Kami akhiri program acara Kita Setara untuk edisi hari ini, sore ini. Saya Leli Karam mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Florata